Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 perubahan pada diri mantan setelah berpisah denganmu yang menunjukkan bahwa dia sangat mencintaimu. Jadi ketika perpisahan itu terjadi ya, kita bisa melihat perubahan pada diri orang yang kita cintai itu. Ada perubahan yang menunjukkan bahwa perpisahan itu membuat dia bahagia, tetapi ada juga perubahan yang menunjukkan bahwa perpisahan itu justru membuat dia sangat menderita. Perpisahan itu membuat dia tidak bahagia. Artinya apa kalau dia menderita dan tidak bahagia? Artinya dia masih sangat mencintai kita. Kan seharusnya kalau dia tidak cinta lagi, dia merasa bebas, dia merasa merdeka dengan perpisahan itu, yang kemudian membuat dia menjadi terlihat lebih bahagia, yang kebahagiaan itu juga akan terpancar, akan terlihat pada diri mantan tadi. Nah, ini sebaliknya. Mantan tidak bahagia dan mantan menderita setelah perpisahan itu terjadi. Kita bisa melihat ada 3 tandanya. Yang pertama, ini kan zaman media sosial ya. Maka paling mudah untuk melihat perubahan pada diri mantan itu adalah pada media sosialnya. Kita hafal betul, kita tahu persis bagaimana cara mantan menggunakan media sosial. Mantan adalah orang yang tidak terpisahkan dengan media sosialnya. Mantan adalah orang yang menganggap media sosial adalah bagian hidup yang sangat penting bagi dia. Nah, maka ketika perpisahan itu terjadi, ya, kita bisa menyaksikan mantan yang sebelumnya begitu aktif menggunakan media sosial, sekarang kehilangan gairah dan semangatnya, kehilangan kreativitasnya di dalam menggunakan media sosial tadi. Kalau dulu mantan sehari memposting sesuatu di media sosialnya bisa sampai berkali-kali. Karena bagi dia media sosial itu adalah pencitraan, media sosial itu juga adalah pekerjaannya. Kalau orang tahu apa yang dia kerjakan, apa saja karya-karyanya, maka dia akan share itu, sehingga kemudian orang tertarik untuk bekerja sama dengan dia, untuk ngasih dia pekerjaan, dan seterusnya. Sehingga dulu apapun dalam kehidupan mantan, khususnya yang berkaitan dengan pekerjaannya dan seterusnya, itu selalu dia posting. Dan postingan mantan selalu terlihat sangat menarik, mendapatkan begitu banyak like, banyak share, banyak komen. Tetapi sekarang mantan terlihat seperti orang yang betul-betul sudah kehilangan semangat dan gairah di dalam menggunakan media sosialnya. Bahkan mungkin sangat sering ya ketika perpisahan itu terjadi, orang jadi stres. Ketika orang stres, dia tidak bisa lagi berpikir dengan kreatif, maka orang bahkan betul-betul mandek, betul-betul berhenti menggunakan media sosial. Kalau kemudian cuman sekedar ganti platform media sosial, itu biasa ya. Orang mengikuti arus zaman. Dulu menggunakan media sosial ini, sekarang orang semuanya sudah
bermigrasi, pindah ke media sosial kekinian yang baru, anak-anak muda semuanya berada di sana. Itu kalau cuman bermigrasi media sosial, artinya media sosial yang dulu biasa mantan gunakan memang terlihat pasif ya. Tetapi di media sosial yang baru mantan terlihat sangat aktif. Itu biasa saja. Tetapi kita juga menggunakan semua media sosial. Ada media sosial kekinian kita juga menggunakannya, dan kita melihat mantan betul-betul berubah. Mantan jarang sekali memposting sesuatu. Padahal dulu mantan adalah orang yang begitu rajin dan begitu tekun menggunakan media sosial. Itu perubahan yang pertama. Perubahan yang kedua, kita bisa melihat pada naik turunnya emosi mantan. Ya, kita mengenal baik mantan itu adalah orang yang sangat sabar. Misal ketika dia memposting sesuatu ya, tentu yang namanya postingan itu kita buat sebaik apapun, sebagus apapun, pasti saja ada komen-komen yang ketika dibaca itu tidak enak lah. Dan mantan selalu meresponnya dengan santai, dengan tenang, dengan bercanda, dan seterusnya. Nah, ini mantan sudahlah jarang sekarang menggunakan media sosial, tetapi ketika sekali dia posting, ada yang komen tidak enak untuk dibaca dan terlihat mantan begitu emosional menyikapi komen-komen tadi. Perubahan emosi pada diri seseorang itu biasanya berawal dari keadaan psikologisnya yang sedang tidak kondusif, ya, sedang banyak pikiran dan seterusnya tadi. Termasuk juga karena stres menghadapi perpisahan dengan kita pada saat ini. Nah, jadi itu kalau kita tidak bisa ketemu mantan sama sekali ya, artinya kita cuman ya bisa memantau mantan melalui media sosial. Tetapi kalau kita bisa ketemu dia, mungkin karena masih satu kampus, masih satu tempat kerja, ataupun masih bertetangga karena rumahnya cuma beda kampung dan seterusnya. Nah, kita bisa melihat tanda-tanda ini lebih jelas lagi. Mantan terlihat berubah dari seseorang yang sangat sabar, bijak, menjadi seseorang yang sangat emosional, mudah tersinggung, dan seterusnya. Itu yang kedua. Nah, tentu yang ketiga, kalau mantan itu bahagia dengan perpisahan, itu juga akan terpancar pada fisiknya. Mungkin mantan terlihat akan lebih gemuk, lebih glowing ya. Kemudian terlihat lebih ganteng kalau laki-laki, kalau wanita terlihat lebih cantik, dan seterusnya. Itu kalau orang bahagia. Tetapi ketika seseorang stres ya dalam hal apapun, stres dalam pekerjaan, stres dalam pendidikan, apalagi stres dalam cinta, itu beratnya luar biasa tuh. Orang yang stres dalam cinta itu akan berpengaruh otomatis langsung tuh kepada pekerjaan, kepada pendidikan, dan seterusnya. Banyak tuh, saya lihat mahasiswa-mahasiswa yang ketika diputus oleh pacarnya, maka dia menjalani perkuliahan itu dengan lesu. Ya, dia kehilangan semangatnya. Kalau dia sedang menggarap skripsinya jalan di tempat, tidak ada kemajuan. Otomatis langsung berpengaruh. Saya juga melihat kalau orang bekerja, lagi rame dengan istrinya, pokoknya berangkat ke kantor itu terlihat begitu capek, seperti orang kurang tidur, tidak bisa fokus, kualitas pekerjaannya juga menjadi amat sangat buruk, dan seterusnya. Nah, jadi kalau orang stres dalam cinta itu dia otomatis tuh akan berpengaruh kepada semuanya. Sehingga ketika perpisahan itu membuat mantan menjadi tidak bahagia, kan artinya mantan masih mencintai kita. Kalau dia tidak cinta, harusnya dia
happy dong dengan perpisahan itu akan terlihat langsung pada perubahan di diri mantan. Mantan terlihat seperti orang yang kehilangan semangat hidupnya. Dan itu akan berpengaruh semua tuh pada penampilannya. Mungkin kalau berangkat kerja sekarang sering datang terlambat. Kalau disuruh mengerjakan sesuatu menjadi tidak fokus. Kalau diajak ngobrol tidak nyambung dan seterusnya tadi. Termasuk juga perubahan pada fisiknya. Tadi kalau orang bahagia terlihat lebih gemuk, lebih glowing dan seterusnya. Ini terlihat mantan menjadi terlihat begitu kurus, terlihat begitu lemah dan seterusnya. Nah, kalau ada 3 tanda ini, itu menunjukkan bahwa mantan sesungguhnya masih mencintai kita. Perpisahan, meskipun dia yang menginginkan, ternyata tidak membuat dia bahagia. Ketika perpisahan itu terjadi dan mantan menyadari bahwa dia tidak bahagia dengan perpisahan itu, maka apa yang akan dia lakukan? Kesadaran itu adalah sesuatu yang sangat penting. Ketika mantan menyadari bahwa, oh, berpisah itu tidak enak ya. Oh, ternyata dia masih mencintai kita dan membutuhkan kita. Maka mantan akan mencoba mencari jalannya untuk bisa kembali bersama kita lagi. Karena itu yang paling penting kita lakukan sekarang adalah terus berdoa agar mantan yang masih selalu kita cintai ini sadar dan kembali kepada kita dan menjadi jodoh kita selamanya. Insya Allah semua doa, selama kita mau berdoa dengan sabar, dengan tekun dan tidak mengeluh, doa-doa kita akan terkabul. Yustajabu li ahadikum malam ya'jal yaqulu qad da'watu rabbi falam yastajibli. Doa salah seorang di antara kalian pasti dikabulkan selama ia tidak tergesa-gesa. Siapa itu orang-orang yang tergesa-gesa? Yakni orang-orang yang mengatakan, aku sudah berdoa kepada Robku, tetapi dia tidak mengabulkannya untukku. Jadi selama kita tidak pernah mengeluh di dalam berdoa, insya Allah apa yang menjadi doa kita akan terkabul. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.